Musim 2024-25 akan tercatat dalam sejarah sepak bola modern sebagai salah satu titik balik karir individu yang paling luar biasa. Di pusat narasi ini berdiri Ousmane Dembélé, seorang pemain yang bertransformasi dari talenta penuh teka-teki menjadi kekuatan dominan di panggung dunia. Puncaknya adalah ketika ia mengangkat trofi Liga Champions UEFA bersama Paris Saint-Germain, PSG, sebuah pencapaian yang menempatkannya sebagai kandidat kuat peraih Ballon d'Or. Transformasi ini terasa semakin dramatis jika dibandingkan dengan citranya selama di Barcelona, seorang talenta generasi yang karirnya dibelenggu oleh cedera kronis dan tuduhan kurangnya kedewasaan, seringkali dicap sebagai flop atau simbol dari potensi yang terbuang sia-sia. Untuk memahami sepenuhnya kebangkitan ini, penting untuk memulai dari dasar. Ousmane Dembélé lahir pada tanggal 15 Mei 1997 di Vernon, Prancis. Latar belakang inilah yang menjadi titik awal dari sebuah perjalanan karir yang penuh liku yang pada akhirnya membawanya kembali ke tanah airnya untuk sebuah penebusan yang spektakuler. Metamorfosis Dembélé di PSG bukanlah sebuah kisah sederhana tentang seorang pemain yang tiba-tiba menjadi bagus. Ini adalah hasil dari sinergi kompleks 3 faktor krusial yang akan menjadi kerangka analisis laporan ini. Kematangan pribadi, kejeniusan taktis pelatih Luis Enrique, dan pendekatan holistik terhadap manajemen fisik. Narasi karirnya menjadi studi kasus yang kuat dalam menentang tren media modern yang terlalu cepat menghapus pemain muda. Kisahnya menantang label permanen seperti gagal atau rawan cedera dan menyoroti variabel yang sering diabaikan, lingkungan, pelatihan, dan perkembangan pribadi. Label-label negatif yang melekat padanya selama di Barcelona yang pada satu titik tampak dibenarkan oleh data. Absen selama 784 hari karena 14 cedera otot ternyata bersifat kondisional. Kebangkitannya di PSG yang ditandai dengan gelar pencetak gol terbanyak Ligue 1 dan pemain terbaik Liga Champions membuktikan bahwa label tersebut dapat diubah oleh ekosistem yang tepat. Potensi seorang pemain bukanlah atribut yang statis, melainkan dinamis, dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Laporan ini akan memetakan perjalanannya di PSG, dimulai dari kedatangannya dan musim pertamanya yang menjadi fondasi, membedah musim fenomenalnya yang kedua, menganalisis pilar-pilar taktis dan fisiologis di balik kesuksesannya, dan diakhiri dengan warisan karirnya yang telah didefinisikan ulang. Kepulangan ke Paris meletakkan fondasi 2023-2024. Transfer dan adaptasi awal, kepulangan Ousmane Dembélé ke Prancis ditandai dengan transfernya dari FC Barcelona ke Paris Saint-Germain, yang secara resmi diselesaikan pada 12 Agustus 2023. Kepindahan ini terjadi melalui mekanisme klausul pelepasan pribadi senilai 50 juta euro. Sebuah detil penting dari kesepakatan ini adalah bahwa Barcelona dilaporkan hanya menerima separuh dari biaya tersebut, yang menggarisbawahi sifat kepergiannya yang agak alot dan perasaan dikhianati yang diungkapkan oleh pelatih Barcelona saat itu, Xavi. Musim pertama, 2023-2024, sang kreator. Musim debut Dembélé di PSG dapat dianalisis sebagai periode adaptasi dan pembangunan fondasi. Secara statistik, tahun pertamanya terbilang sederhana dalam hal mencetak gol. Ia hanya mencatatkan 6 gol dalam 42 penampilan di semua kompetisi, dengan hanya 3 gol dari 26 pertandingan di Liga 1. Namun di balik angka gol yang minim, kontribusi kreatifnya sangat besar. Ia mendaftarkan 14 assist di semua kompetisi, termasuk 10 assist di Liga 1, yang menempatkannya sebagai salah satu pencipta peluang utama di tim. Peran sebagai kreator bervolume tinggi ini, meskipun terkadang penyelesaian akhirnya dikritik, menjadi dasar yang krusial. Ini menunjukkan bahwa Luis Enrique pada awalnya memanfaatkan keahliannya yang paling mapan, mengiring bola dan memberi umpan, sementara elemen penyelesaian akhir masih dalam proses untuk dibuka. Musim 2023-2024 bukanlah sebuah kegagalan dalam penyelesaian akhir, melainkan sebuah fase taktis yang disengaja. Luis Enrique, seorang pelatih yang sangat sistematis, kemungkinan besar tidak akan puas dengan seorang penyerang kunci yang hanya menjadi penyelesai akhir yang buruk. Pernyataannya yang kemudian menggambarkan Dembélé sebagai pemain paling berpengaruh, bahkan ketika ia tidak mencetak gol, karena ia selalu menghasilkan hal-hal baik, mendukung gagasan ini. Ini mengindikasikan sebuah kesabaran strategis. Langkah pertama adalah menjadikan Dembélé sebagai mesin sistem, penciptaan peluang, progresi bola. Langkah kedua yang lebih kompleks adalah menyempurnakan produk akhirnya di dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, musim pertamanya adalah tahap pengembangan yang perlu.
Fokusnya adalah pada integrasi sistem dan volume kreatif yang meletakkan dasar bagi pergeseran posisi dan mental yang memicu ledakan gol pada musim 2024-2025. Metamorfosis di luar lapangan. Di balik kebangkitan profesionalnya, terdapat elemen manusia yang krusial. Berbagai sumber menunjuk pada peningkatan kematangan yang signifikan dalam diri Dembele. Peristiwa penting dalam hidupnya, seperti pernikahannya pada Desember 2021 dan statusnya sebagai seorang ayah, disebut sebagai faktor yang berkontribusi pada pendekatan yang lebih membumi dan serius. Ia sendiri mengakui adanya pergeseran dalam profesionalisme. Ia menyatakan bahwa sekarang ia bekerja dengan fisioterapis pada hari libur, sebuah perubahan dari kebiasaannya bermain video game di masa mudanya di Barcelona. Ia juga mengaitkan kebugarannya yang membaik dengan gaya hidup yang lebih baik dan perasaan lebih nyaman berada di lingkungan berbahasa Prancis. Faktor-faktor ini, yang seringkali tidak terlihat di lapangan, membentuk fondasi mental dan fisik yang memungkinkan transformasinya di bawah bimbingan Luis Enrique. Musim fenomenal, sebuah mahakarya statistik 2024-25. Jika musim pertama adalah tentang meletakkan fondasi, musim kedua Ousmane Dembele di Paris Saint-Germain adalah tentang membangun sebuah mahakarya. Musim 2024-25 menjadi saksi ledakan performa yang menempatkannya di jajaran pemain elit dunia dan merupakan musim terbaik dalam kariernya. Ledakan statistik. Angka-angka yang dicatatkan Dembele pada musim 2024-25 sungguh fenomenal dan menunjukkan transformasinya dari seorang kreator menjadi pencetak gol yang mematikan. Secara keseluruhan, ia memberikan kontribusi luar biasa dengan 33 gol dan 15 assist dalam 49 penampilan di semua kompetisi. Sumber lain mencatat 33 gol dan 13 assist dalam 48 penampilan. Secara total, ia terlibat langsung dalam 46 gol dalam 49 pertandingan. Sebuah statistik yang menunjukkan betapa sentral perannya. Liga 1 Inyo. Ia menyelesaikan musim sebagai pencetak gol terbanyak dengan 21 gol dalam 29 penampilan sambil tetap memberikan 8 assist. Performa gemilang ini membuatnya dianugerahi gelar pemain terbaik Liga 1 Inyo musim ini. Liga Champions UEFA. Ia menjadi motor penggerak kemenangan bersejarah PSG dengan mencetak 8 gol dan memberikan 4 assist dalam 14 pertandingan. Kontribusinya yang krusial membuatnya diganjar penghargaan pemain terbaik Liga Champions UEFA musim ini. Piala domestik. Ia juga tampil menentukan di kompetisi piala dengan sumbangan 3 gol dan 1 assist di Coupe de France serta 1 gol penentu di Trophée des Champions. Efek Enrique, sebuah mahakarya taktis. Transformasi Ousmane Dembele dari seorang kreator yang tidak konsisten menjadi penyerang paling menentukan di Eropa tidak terjadi secara kebetulan. Di baliknya terdapat kejeniusan taktis Luis Enrique yang merancang ulang peran Dembele secara fundamental di dalam sistem PSG. 3.1. Peran sentral, dari pemain sayap menjadi false nine. Landasan dari transformasi Dembele adalah keputusan Luis Enrique untuk menggesernya dari posisi tradisional sebagai pemain sayap kanan menjadi penyerang tengah atau false nine. Pergeseran ini secara langsung menjadi penyebab utama peningkatan produktivitas golnya. Dembele sendiri menjelaskan dampak dari perubahan ini. Dulu saya bermain di sisi kanan, membuatnya lebih sulit untuk mencetak gol. Saya harus melewati 3 atau 4 pemain. Sekarang hanya ada 1 atau saya hanya perlu menyontek bola ke gawang. Pernyataan ini menyoroti bagaimana posisi barunya menyederhanakan tugasnya di sepertiga akhir lapangan. Peran baru ini juga secara maksimal memanfaatkan kemampuan ambidextrinya, yaitu kemampuan menggunakan kedua kaki dengan sama baiknya, membuatnya menjadi ancaman yang tidak terduga bagi para bek di area sentral. Ia bisa menyerang dari sisi manapun dan menembak dengan kaki manapun, sebuah mimpi buruk bagi pertahanan lawan di area sentral. Meskipun bermain di tengah, ia tetap diberi kebebasan untuk bergerak melebar, melakukan rotasi posisi dengan penyerang lain, dan menciptakan keunggulan jumlah atau overload di berbagai area lapangan. Mesin pressing, pemimpin melalui teladan. Ciri khas dari PSG di bawah asuhan Enrique adalah pressing tinggi tanpa henti, dan Dembele adalah pemimpin tak terbantahkan dari gerakan tersebut.
Enrique berulang kali memuji etos kerja defensifnya, bahkan menyarankan bahwa Dembele pantas mendapatkan Ballon d'Or hanya karena cara dia bertahan. Pressingnya bukan hanya soal usaha, tetapi juga senjata taktis yang diperhitungkan. Ia seringkali menjadi inisiator pressing dengan menutup pergerakan kiper lawan, seringkali dengan lari melengkung untuk memotong jalur umpan, dan memaksa permainan ke arah yang dapat diprediksi. Hal ini memungkinkan rekan-rekannya untuk mengunci lawan secara man-to-man. Kontribusi defensif ini merupakan evolusi yang tajam dari awal karirnya, dan menjadi alasan utama kepercayaan yang diberikan pelatih kepadanya. Enrique mengidentifikasinya sebagai pemimpin melalui teladan, bukan kata-kata, karena etos kerjanya ini. Agen dari posisionalisme adaptif. Analisis taktis yang lebih dalam mengungkapkan peran Dembele dalam filosofi permainan PSG yang disebut posisionalisme adaptif, adaptive positionalism. Filosofi ini melampaui permainan posisi yang kaku, mendorong pergerakan cair dan rotasi untuk mengeksploitasi ruang yang diciptakan oleh reaksi lawan. Dembele adalah katalis yang sempurna untuk sistem ini. Kemampuan menggiring bola elit dan kemampuannya menciptakan kekacauan dalam situasi 1 lawan 1 bertindak sebagai pemicu pressing bagi lawan. Ketika seorang bek berkomitmen untuk menghentikan Dembele, ruang akan terbuka di tempat lain yang kemudian dieksploitasi oleh rekannya seperti Achraf Hakimi atau Fabian Ruiz melalui lari adaptif. Perannya adalah untuk menciptakan ketidakpastian bagi lawan, mengganggu struktur pertahanan, dan memungkinkan PSG menciptakan keunggulan jumlah serta menemukan lari pemain ketiga atau third man run, seperti yang terlihat dalam kemenangan final Liga Champions melawan Inter Milan dan Real Madrid. Menaklukkan tubuh, akhir dari kutukan cedera. Salah satu aspek paling menakjubkan dari kebangkitan Ousmane Dembele adalah kemampuannya untuk mengatasi momok yang paling menghantui karirnya, cedera. Transformasinya tidak akan mungkin terjadi tanpa kemenangan atas kerapuhan fisiknya. Mimpi buruk di Barcelona. Untuk memahami skala perubahannya, penting untuk mengingat kembali riwayat cederanya yang mengerikan di Barcelona. Laporan menunjukkan ia harus menepi selama 784 hari karena 15 cedera terpisah yang membuatnya absen dalam 119 pertandingan. Cedera hamstring menjadi tema yang berulang dan melemahkan, menciptakan citra seorang pemain yang tubuhnya tidak dapat diandalkan. Sejarah kelam inilah yang menjadi kekhawatiran terbesar saat ia pindah ke PSG. Titik balik di PSG. Kondisinya di PSG berbanding terbalik 180 derajat. Ketersediaannya yang luar biasa menjadi kunci konsistensinya di lapangan. Pada musim pertamanya, 2023-2024, ia hanya absen dalam 3 pertandingan karena cedera yang tidak diketahui selama 22 hari. Pada musim keduanya, 2024-2025, ia hanya melewatkan 2 pertandingan karena sakit. Meskipun ia mengalami masalah ringan pada hamstring atau quadricep, masalah tersebut dikelola secara efektif, menghasilkan waktu absen yang minimal dibandingkan dengan masa baktinya di Barcelona. Dembele sendiri memuji manajemen dari Luis Enrique yang mengelolanya dengan baik dan membantunya tetap bugar sepanjang musim. Pendekatan holistik terhadap kebugaran. Peningkatan kebugaran ini bukanlah sekedar keberuntungan, melainkan hasil dari kombinasi beberapa faktor yang bekerja secara sinergis. Tanggung jawab pribadi, kematangan Dembele, perbaikan gaya hidup, dan komitmennya terhadap kerja fisik, meskipun ia mengaku tidak menyukainya, menjadi fondasi utama. Manajemen ahli. Peran staf PSG dan manajemen beban kerja dari Luis Enrique sangat krusial. Mereka bersikap hati-hati mengistirahatkannya sebagai tindakan pencegahan ketika ia merasakan ketidaknyamanan ringan. Dembele juga mengakui bahwa staf PSG membantunya mengubah pendekatan terhadap pencegahan cedera. Kesuksesan PSG dalam mengelola kebugaran Dembele merupakan kemenangan dari manajemen beban kerja yang proaktif dan individual atas model yang reaktif dan berbasis pengobatan. Ini menunjukkan sebuah paradigma di mana keputusan taktis seorang pelatih seperti mengistirahatkan pemain kunci terkait erat dengan strategi jangka panjang departemen medis. Pendekatan di Barcelona seringkali berpusat pada pemulihan setelah cedera.
Sebaliknya, pendekatan PSG tampaknya berfokus pada pencegahan kerusakan itu sendiri. Luis Enrique bersedia mengorbankan Dembele untuk pertandingan yang kurang penting, misalnya mengistirahatkannya melawan Strasbourg untuk memastikan ketersediaannya untuk laga krusial melawan Arsenal. Filosofi terintegrasi dan preventif inilah yang menjadi pembeda utama dan model untuk menangani atlet elit berintensitas tinggi. Ini menciptakan siklus positif. Kebugaran yang lebih baik memungkinkan performa yang konsisten, yang membangun kepercayaan diri, yang pada gilirannya memperkuat gaya hidup positif dan kebiasaan profesional. Kisah Ousmane Dembele di Paris Saint-Germain adalah sebuah narasi penebusan yang luar biasa dalam sepak bola modern. Kesuksesannya bukanlah hasil dari satu faktor tunggal, melainkan konvergensi kuat dari kematangan pribadinya, peran taktis yang dirancang khusus oleh pelatih yang mempercayainya, dan sistem manajemen kebugaran yang cerdas dan proaktif. Ia telah berhasil mengubah narasinya secara total. Pemain yang pernah didefinisikan oleh potensi yang mungkin ia capai, kini didefinisikan oleh apa yang telah ia raih. Seorang juara Liga Champions, pencetak gol terbanyak Liga Domestik, pemimpin pertahanan dari lini depan, dan salah satu penyerang paling lengkap dan berpengaruh di dunia. Dari seorang talenta penuh teka-teki, ia telah berevolusi menjadi seorang teladan. Ousmane Dembele versi Paris Saint-Germain adalah pemain yang selalu diharapkan dunia untuk disaksikan. Perjalanannya adalah bukti ketahanan, kekuatan transformatif dari lingkungan yang tepat, dan gagasan bahwa puncak karir seorang pemain tidak selalu merupakan jalan yang lurus. Di Paris, ia tidak hanya menemukan kesuksesan, ia telah mendefinisikan ulang seluruh karirnya, beralih dari sebuah kisah peringatan menjadi sebuah kisah yang penuh inspirasi.